Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fani di channel FN Toys. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel FN Toys, silahkan subscribe bersama teman dan handai tolan apabila channel ini dirasa bermanfaat. Yang jelas ada banyak sekali info-info ke depan dan insya Allah juga akan ada banyak perubahan. Salah satunya adalah setup video ya. Bagi yang sudah follow channel FN Toys sejak dulu kala sampai hari ini, insya Allah sudah terbiasa dengan setup seperti ini. Nah, kemarin ngobrol dengan tim dan lain-lain kok sepertinya harus ada sedikit perubahan yang membuat teman-teman mungkin bisa lebih nikmat dalam menonton channel ini. Dan perubahannya cuman ala kadarnya, tapi mudah-mudahan bisa membawa yang terbaik buat teman-teman, yaitu perubahan secara lighting. Dari yang awalnya setup biasa, maksudnya seperti ini, kami ingin sedikit memanjakan, mudah-mudahan bisa membuat lebih nyaman dalam menonton channel FN Toys, yaitu dengan perlampuan. Yang awalnya seperti ini, insya Allah ke depan akan berubah menjadi seperti ini. Yang seperti ini, mudah-mudahan bisa membuat teman-teman nonton channel FN Toys lebih nikmat lagi. Ya, hanya seperti itu. Gimana, lebih enakkah? Ya, mudah-mudahan lebih enak supaya lebih enak aja. Oke, teman-teman sekalian, sesuai dengan judul di konten ini bukan masalah lighting, karena kalau masalah lighting, ya Allah, tak spill sedikit ya, lightingnya itu tidak niat. Tidak niatnya itu yang pertama, lampunya yang ini nih, ya Allah, pakai lampu belajar ditutup akrilik. Terus kemarin buat ini sih, buat gawang ini, untuk lampu ini untuk bagian atas. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini untuk katanya sih feel like, supaya dari samping itu agak sedikit kekuningan. Dan yang menarik nih, ini stand bikin sendiri, pakai lampu seadanya. Ya, yang penting tampilannya lebih indah. Kita kembali ke studio. Ya, seperti ini hasilnya, mudah-mudahan lebih enak. Tapi yang jelas ini kontroversi. Akan ada yang, Mas, nggak enak yang dulu. Tapi apapun itu, kami pengen sedikit berubah. Oke, jadi sekitar beberapa waktu yang lalu, pekan lalu, tepatnya tanggal 31 Oktober, akhir bulan, nyambung ke awal bulan November, itu ada Resmatek. Jadi saya berangkat ke Malaysia, tidak ada yang spesial. Di konten sebelumnya saya tentang tas itu harus di-wrap lah dan sebagainya. Kebetulan saya datang itu pas ada Cengris di DYS, sehingga saya langsung ikut Cengris dan sebagainya. Dan alhamdulillah di situ Cengris ya mungkin teman-teman di sana ngalah ya. Ya ngalah sehingga saya dapat juara 3 di situ. Kemudian langsung besoknya itu ada acara di Matek dan ini acaranya luar biasa ya. Matek saya nggak tahu kepanjangannya apa, tapi yang jelas ya ini saya ngawur aja sih, mungkin Malaysian Teknologi atau apa gitu ya. Yang jelas di situ betul-betul showcase untuk penghobi. Jadi Matek ini yang buat acara itu Vita Hobby Shop. Nah, Vita Hobby Shop ini toko Tamiya juga di Kuala Lumpur yang tidak kalah besar dengan DYS. Tapi yang saya betul-betul heran, eventnya ini yang bikin Vita. Jadi bukan saya pikir ada event besar terus Vita Hobby Shop di situ numpang sebagai balap Tamiya, bukan. Tapi eventnya Vita Hobby Shop. Jadi betul-betul jempol 2 buat Vita Hobby Shop. Itu luar biasa sekali. Jadi kalau teman-teman perhatikan di video ya, walaupun tidak banyak, saya di awal itu saya nge-shoot double cabin yang di luar, ada S15, Silvia. Jadi betul-betul wow, buat penghobi mobil itu dahsyat. Belum lagi di dalam itu ada Lamborghini lah, ada BMW lah, BMW dan lain sebagainya. Jadi betul-betul sebuah pameran mobil di mana teman-teman bagi pecinta mobil itu terpuaskan ya. Nafsu melihatnya, bukan nafsu menyetirnya ya. Jadi ngelihat itu sampai ya Allah, betul-betul semua mobil ada di acara Matek tersebut. Selain mobil besar, mobil asli 1:1, ada juga mobil kecil yaitu 1:64 yang mulai Hot Wheel, Mini GT, Pop Race, terus kemudian banyak yang lain. Kalau Mayoret saya tidak kelihatan sih. Yang jelas di situ juga jualannya banyak. Saya sempat lihat-lihat, sempat pengen beli, dalam hati enggak deh, di Indonesia aja. Ini kan ringgit Malaysia. Harganya pasti beda dengan harga rupiah. Apalagi di Indonesia mungkin ada Dream Toys itu yang memang jualan Hot Wheel dan lain sebagainya. Jadi intinya di situ tumplek-blek semua acara hobi. Ada yang bilang Gundam sih, tapi saya tidak kelihatan. Ada motor ya, motor Kawasaki. Saya juga lihat ya Allah, ini motor-motornya bagus sekali. Yang jelas terpuaskan semua di acara Matek karena tempatnya hobi laki-laki ada di situ semua. Dan yang tidak kalah penting di acara tersebut itu ada balap Tamiya. Jadi kelasnya kelas B-Max, ini sebuah balap Tamiya yang menurut saya cukup menarik ya, karena memang berbeda dengan damper style, damper
kelas atau mungkin loss damper yang ada di Indonesia. Ada beberapa sedikit perubahan dan kami kebetulan ikut bermain di dalamnya. Di acara itu ada beberapa hal yang plus minus ya. Plus minus menurut saya tetap plus minus. Yang pertama itu masalah timer. Jadi setelah saya datang saya lihat, loh, nggak ada timer. Jadi tidak ada timer yang terpasang. Adanya hanya box start. Betul-betul kalau kita mau lihat siapa yang finish itu mengandalkan mata. Kelebihannya apa? Kelebihannya kita tidak bisa ngatur. Jadi misalnya nih ya, limit di 12.5 misal. Ini otomatis kita tinggal nyeting. Mobil ini masuk di 13.0 itu sudah enak. Biasanya itu akan menang. Nah di sini kan nggak bisa, nggak ada limit. Jadi kalau pas ketemu musuh atau lawan yang pelan, kita terlalu kencang, kita kelontar. Pernah juga kita terlalu pelan, musuhnya kencang, akhirnya kita juga kalah dan seterusnya. Tapi tidak terlalu berpengaruh, kenapa? Karena di babak 1, 2, 3, sampai 4 itu masih 3 take 2. Jadi menarik juga. Jadi ada 3 mobil turun ya, yang diambil yang finish 1 dan 2. Yang finish ketiga itu baru dia nggak dapat kupon babak berikutnya. Jadi ada kelebihan kekurangan untuk yang tidak pakai timer. Yang intinya kita berlomba sampai akhirnya nyampe top 9. Ada sistem lomba yang menurut saya menarik di Malaysia dan kapan-kapan saya akan pakai di Indonesia. Jadi ada istilah top 9, top 6, kemudian top 3. Nah top 3 itu yang juara lah, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kapan-kapan akan saya pakai di Indonesia karena menurut saya itu menarik. Rencananya acara Damper Style yang Desember itu untuk babak 1, 2-nya sampai 3, 4 itu mungkin sama di Indonesia. Cuman untuk babak akhirnya saya akan menyadur sedikit dari sistem yang dipakai di Malaysia karena menarik, top 9 dan seterusnya. Yang intinya kemarin tim itu berhasil masuk di top 9, kemudian top 6 dan akhirnya top 3. Nah di acara Matek itu kebetulan saya berangkat bersama tim yang namanya tim Bandit. Dan itu betul-betul menurut saya asik sekali. Totalnya 7 orang, 4 orang dari Malaysia, 1 bukan sih, yang 3 orang Indonesia. Yang intinya 3 orang dari Malaysia ini, yang pertama namanya Sam. Ya teman-teman pastinya sudah tahu siapa itu Sam. Yang jelas ya ini sudah sering ke Indonesia dan ini memang teman dari Malaysia. Yang kedua ada namanya Mas Boy. Mas Boy ini juga menarik, orang Malaysia ngomongnya bahasa Jawa. Ya karena dia punya darah keturunan orang Jawa. Jadi kalau ngomong dengan saya bukan bahasa Malaysia tapi bahasa Jawa. Kemudian yang ketiga ini ada namanya Mas Faiz. Nah Mas Faiz ini dari tim Sonic, timnya di YS, tapi kebetulan kemarin bergabung juga di tim Bandit. Jadi betul-betul trio ini menurut saya kinerjanya luar biasa di race kemarin. Yang keempat ini namanya Mas Aldi. Nah Mas Aldi ini orang Indonesia yang sudah tinggal di sana, tapi tetap orang Indonesia. Maksudnya KTP Indonesia. Jadi boleh saya bilang Mas Aldi ini juga perwakilan FN untuk di Malaysia. Jadi urusan FN apapun itu ya dengan Mas Aldi. Dan Mas Aldi ini kemarin juga salah satu yang ikut bermain di sana. Dan yang kemudian ada Mas Agam. Nah Mas Agam ini dari Pekanbaru. Pertama kali saya ketemu orangnya ngeri ya, maksudnya gede, hitam gitu kan. Tapi ternyata setelah kenal baik, orangnya baik banget dan mainnya luar biasa, cakep sekali. Dan terakhir ada yang namanya Mas Mo, saya panggilnya Mas Mo ya, namanya lengkapnya Mas Salomo. Mas Salomo ini sama dari Riau Pekanbaru juga, dan ternyata beliau juga kalau main tidak kalah hebat dengan Mas Agam. Betul-betul kita bermain cantik, 7 orang, dan dari awal itu kita benar-benar masang strategi yang luar biasa. Kebetulan di trek kanan itu saya, Mas Mo dan Sam, dan di trek kiri atau trek 1 itu yang berempat itu. Nah, kita main dan lain sebagainya diatur betul. Perbedaannya sama Indonesia simple. Kalau Indonesia kuponnya murah, di sana kuponnya mahal. Satu kali naruh itu kemarin seharga berapa ya? 20.000 atau berapa ya? Pokoknya terhitung mahal kalau menurut hitungan rupiah. Nah, kita akan lihat bagaimana perjuangan yang di top 9. Jadi intinya top 9 itu kita balapan lah. Kemudian kalau top 9 itu bisa menang, naik ke top 6. Ada video yang top 6. Mas. Turbonya ini. Apa jadi?
Dan kemudian ini adalah yang final. Tanya. Mantap, Sam. Ya, mantap. Apa bisa gitu ya? Ojek, makasih ya. Jadi yang final betul-betul bertiga, 1, 2, 3 balap bareng, dan waktu itu strateginya mungkin keliru ya. Kelirunya itu Sam merasa kayaknya ini musuh bakal kenceng dan bakal kelontang gitu. Jadi sebuah perkiraan yang menurut saya kurang tepat. Tapi sudah terjadi, itu sudah qadarullah, memang yang terbaik itu. Akhirnya finish di nomor ketiga dan alhamdulillah ini sekilas oleh-olehnya dari sana. Ini adalah trofi Matek 2025 runner up number 3 dengan layout yang di sana. Jadi betul-betul lumayan asik. Jadi kalau pengalaman saya kemarin ketika race Matek, ini kelasnya B-Max ya, sebetulnya secara settingan saya tidak merubah apa-apa. Jadi betul-betul mobil damper yang ada di Indonesia langsung saya pakai. Cuman ada perubahan sedikit di underguard depan supaya bisa pasang rem. Ya karena tidak mungkin lah tidak pakai rem. Betul-betul kalau tidak pakai rem itu brakeless di sana bisa. Cuman nanti lap ketiganya itu biasanya pasti kesalip. Lap pertamanya duluan, lap keduanya mungkin seimbang, lap ketiganya kita akan di belakang. Karena memang rasio gear yang dibutuhkan kurang. Sehingga harus pakai rasio gear yang tinggi dan menggunakan dinamo sprint waktu itu, dan otomatis harus pakai rem. Kita akan lihat seperti apa sedikit tentang mobil. Oke, ini adalah sekilas mobil yang kita pakai kemarin. Jadi ini mobil saya, tidak ada perubahan ya, semuanya sama, roll 17 apa dan sebagainya. Cuma di sana memang ini tidak boleh terbuka. Jadi saya pasang double ini karena saya butuhnya bawah, tapi ternyata bolehnya di atas. Yang saya bilang rubah itu adalah ini. Saya menggunakan rem belakang dan rem depan karena tidak bisa lagi dengan cara yang lain. Nah, sedangkan ini adalah mobil yang kemarin dipakai sampai babak terakhir. Dan memang juga sama menggunakan rem. Settingannya minimal mirip ya, belakang pakai lem, cuman bedanya ini pakai 13 yang betul-betul locer. Karena si Sam bilang bahwa ini benar-benar saya gunakan bearing yang mahal, kata dia bilang gitu, karena emang ini locernya luar biasa dan bearing depannya pun dahsyat. Coba nih, bahkan kalau misalnya saya tandai ini begini, ini ya ada tandanya, terus diputar, ini locernya luar biasa. Ya Allah, padahal cuma roller naga depan. Yang sini tidak kalah sakti. Ketika saya tandai begini, diputer locernya. Karena emang orang sana yang dikejar itu locer luar biasa. Ini belum selesai. Ini masih berputar. Ini masih berputar. Jadi locernya itu luar biasa sampai akhirnya begini. Settingan yang lain mungkin sama, ban depan, belakang, underguard belakang sama. Ini menggunakan 4,5 juga. Nah, yang depan ini pakai Super X, jadi betul-betul dia lumayan kaku ke belakang. Yang bawah pakai stick. Justru saya nggak pakai stick, saya pakainya MS Evo. Karena menurut saya ini lebih enak untuk pasang rem. Ini pakai stick seperti ini dan remnya tebal banget. Jadi memang mobil ini kemarin disetting untuk kencang. Jadi intinya acara kemarin betul-betul kalau bagi saya itu pengalaman pertama saya ikut lomba B-Max, karena yang sebelumnya di Unity Cup itu kan pakai 5 jalur. Itu perlakuannya beda. Tapi kalau yang kemarin itu yang saya tangkap cuma satu, bang, jangan rem, di slope-nya ngerem. Jadi kemarin saya bahagia, mobil saya bisa mengimbangi teman-teman yang di sana ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin berminat, ini kebetulan Sam kemarin titip, Mas setelah direview bolehlah dijual. Jadi bagi teman-teman yang mungkin berminat pengen punya mobil Malaysia, ini mobil yang kemarin dipakai di sana, bearingnya katanya ini bener-bener bearing mahal. Dia bilang kemarin untuk bearingnya saja sampai habis 1,5
1,2 itu hanya untuk beli bearingnya saja. Jadi betul-betul saya nggak tahu ini bearing apa, tapi yang jelas memang mobilnya kemarin enak dan ini dijual dengan harga 1,9 juta rupiah. Jadi bagi teman-teman yang berminat bisa menghubungi admin sebelum hari Kamis, karena Kamis besok saya berangkat. Kalau berangkat ini dibawa lagi ke Malaysia. Oke, dan yang saya juga terheran-heran itu kemarin ada. Nah ini, nah dari Okayama Tamiya. Ini tiba-tiba ke saya dan kemarin ngasih souvenir. Saya sampai bingung, saya sendiri belum tanya ke mereka karena isinya itu betul-betul luar biasa sekali. Jadi mulai dari stiker, ini stikernya banyak banget, bermacam-macam stiker. Terus ada ini katanya sih barang rare, ini stiker, ya Allah, ini stiker loh ini. Banyak banget. Terus ini ada katanya sih rare. Japan Cup 2005 Hyperdash. Terus ada body, oke lah kalau body fine. Terus dan lain sebagainya. Sampai ini saya harus tanyakan sebetulnya sih ya. Ini apa minta dibikinkan mobil ya? Karena lengkap semua. Termasuk pemberatnya, damper. Nah ini juga, ini ada yang Hyperdash Pro yang T-Max. Hyperdash Pro yang T-Max ini katanya juga mahal. Ini saya juga nggak tahu sih. Saya belum cek juga dan lain sebagainya. Yang jelas kok lengkap. Termasuk dengan sasis-sasisnya juga. Jadi saya belum tahu, saya belum menghubungi ini untuk apa. Mudah-mudahan buat saya dikasihkan gitu aja. Terima kasih yang jelas dan lain sebagainya. Benar-benar luar biasa dan saya juga dikasih souvenir berupa kaos. Nah, ini dia kaosnya. Kita buka dulu. Bukan kaos sih, lebih tepatnya jersey. Dan ada, saya disuruh pakai mungkin ya. Gini, dan name tag-nya begini, dan inilah dia kaosnya. Kaos ini kalau nggak salah kemarin dipakai dalam perlombaan di Matek sana. Ya Allah, belakangnya full of sponsor. Kita akan pakai saja langsung, pakai yang biasa aja. Sudah dipakai dengan baik, tapi ternyata memang betul ya, ini full of sponsor belakangnya. Dahsyat, luar biasa. Yang jelas kaos sudah saya terima dengan baik dan betul-betul ini saya yang belum tahu yang harus tanya. Kalau ini diberikan pada saya terima kasih luar biasa. Kalau ini disuruh bikin mobil ya segera saya bikin mobil buat Okayama Tamiya. Baiklah teman-teman sekalian, sepertinya sudah cukup saya bercerita karena sudah panjang lebar. Yang jelas besok insya Allah Kamis ini tanggal 13 itu saya berangkat ke Malaysia karena hari Sabtunya itu ada road to. Ada latihannya teman-teman Malaysia untuk menghadapi acara Damper Style Open Race FM sama DYS yang ada di bulan Desember. Bagi teman-teman Indonesia yang pengen jalan-jalan ke Malaysia sambil balap bersama teman-teman Malaysia, silakan daftar ke admin bahwa karena slotnya juga sudah mulai penuh. Ya, saya tunggu di sana dan jangan lupa untuk sholat 5 waktu jamaah on time di masjid. Karena itu penting buat akhirat kita. Jangan pernah sepelekan sholat karena sholat yang baik belum tentu hidupmu baik. Apalagi sholat yang tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa subscribe.